Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share tentang cara membuat web server ya, bukan servo, salah. Cara membuat web server menggunakan Arduino Uno ya. Nah, jadi di sini sebentar saya editnya dulu ya nih ya. Web server. Oke. Jadi kita nanti akan bikin web server tapi menggunakan Arduino Uno. Nah, jadi konsepnya web server itu seperti ini ya. Jadi di sini ada web server ya. Ini yang biasa kita jumpai di jaringan komputer. Nah, web server ini biasanya bentuknya adalah berupa server komputer, gitu ya. Dan biasanya juga itu menggunakan operating system Unix, apakah itu Linux, FreeBSD ataupun Solaris, gitu ya. Kemudian yang paling banyak dipakai untuk servisnya dia rata-rata pakai Apache Web Server, seperti itu. Nah, di dalam web server itu ada database-nya, bisa Oracle, MySQL, SQL Server dan seterusnya. Jadi di sini tuh di web server ini adalah pusat dari semua data yang bisa diakses oleh klien di sini ya. Misalkan mau mengakses data sensor, mau mengakses data perusahaan, mau mengakses website, nah itu data-datanya itu tersimpan di dalam web server. Jadi klien nanti melakukan request ke web server. Nah, klien ini macam-macam ya, bisa pakai laptop, bisa pakai komputer, bisa pakai smartphone dan sebagainya. Nah, data yang ada di sini, yang ada di web server itu bisa diakses secara internet ataupun intranet ya. Jadi kalau internet itu ya sudah, kita mau di mana saja asal terhubung ke internet maka kita bisa mengakses data itu. Kalau intranet ini lebih lokal ya, misalkan dalam jaringan kampus, jaringan kantor, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang di atas ini itu kan kalau kita ngomong IT ya, Information Technology, itu konsepnya seperti ini. Nah, kita nanti akan bikin web server tapi dari microcontroller. Nah, kenapa kok kita bikin web server dari microcontroller gitu ya? Fungsinya buat apa sih sebenarnya ketika di dunia nyata gitu ya? Kalau teman-teman sudah pernah dengar namanya edge computing gitu ya. Nah, nanti kita bisa memfungsikan Arduino ini sebagai edge computing dari setiap proses misalkan. Jadi ketika ini untuk contoh aja nanti, ini edge computing untuk membaca data-data sensor, misalkan saja kelembapan atau temperatur. Nah, ini bisa kita fungsikan sebagai edge computing di sini. Terus nanti kita akan menggunakan ini ya, komunikasi yang ada di web server itu nanti kita pakai TCP atau Modbus TCP ya, atau Ethernet lah itu ya. Bukan. Jadi TCP IP nanti yang kita hubungkan ke switch seperti itu. Nah, apa saja tool yang akan kita gunakan? Yang pertama adalah nanti kita akan menggunakan komputer, menggunakan ini Arduino sebagai web server, menggunakan switch. Kemudian software yang dibutuhkan adalah Arduino IDE dan nanti pakai Dreamweaver ya, karena hubungannya dengan web atau HTML lah, seperti nanti kita lebih ke HTML dulu lah ya, seperti itu. Nah, kita bisa langsung pakai ini aja ya. Jadi daripada kita nanti ngoding atau program secara manual, nah ini kita pakai tool aja yang namanya Adobe Dreamweaver ya. Ini saya buka dulu. Nah, ini adalah tampilan dari Dreamweaver ya. Jadi Dreamweaver itu tampilannya seperti ini. Jadi di sini intinya cuma ini aja sih, view ya. Jadi kita bisa view kode sama desain. Jadi kodenya di sini,
DC-nya di sini tadi. Nah ini bentar nih, saya tak bikin baru aja ya. Ini saya bikin HTML ya, HTML grid. Nah ini, jadi kalau apa namanya file new-nya seperti ini. Nah jadi ini adalah tampilannya yang di atas, yang di bawahnya adalah kode HTML-nya. Nah di sini nanti kita bikin aja ya, apa namanya, tampilan berupa tabel gitu ya. Jadi di tabel tersebut nanti kita akan ini apa namanya, membaca data sensor, seolah-olah lah seperti itu, membaca data sensor. Jadi nanti kita insert dulu tabel. Nah di tabel ini kita bisa membuat apa namanya, ini row-nya, ini kolomnya. Misalkan kolomnya ada berapa nanti ya, atau 3 deh, kolomnya 3 gitu ya. Sementara nah ini kita bisa pilih non seterusnya. Ini saya coba yang default dulu lah ya. Oke, nah seperti ini. Nah di sini nanti misalkan nama sensor gitu ya, atau lokasi sensor gitu ya, sensor. Kemudian di sini nanti ini bisa kita geser ya, ini misalkan nilai temperatur, ini nilai kelembapan. Oke, nah ini kita bisa misalkan datanya misalkan di lokasi, misalkan jenis sensornya adalah DHT gitu ya, DHT 11 di lokasi A. Nilai temperaturnya misalkan 30 derajat gitu ya, kalau ini misalkan 50. Terus ini aja juga DHT 11 di lokasi B, nilainya 35, kelembapannya 49 atau 48 gitu ya. Kita tambah lagi DHT 11 di lokasi C, ini misalkan 32, ini 47. Terus ada lagi SHT 20 di lokasi A, ini misalkan 31, ini 48, SHT 20 di lokasi B, 33, 50 deh gitu ya. Satu lagi aja, 20 di lokasi C, 34, 46. Nah gini. Nah ini kita bisa setting juga ya dari sisi apa, propertiesnya ya. Nah ini properties, kita bisa ini dulu, paragraf tabel oke. Terus properties, style paddingnya misalkan 1 gitu ya. Nah gini, ini backgroundnya bisa diganti juga ya, backgroundnya terserah sih, atau nanti bisa dicoba-coba sendirilah. Nah ini backgroundnya misalkan gitu ya. Ini saya tak blok semuanya. Udah gini aja deh. Nah ini nanti
Jadi tampilan seperti ini, tuh ya. Ini nanti kita bisa kalau kita bikin manual itu seperti inilah HTML-nya. Nah, tapi kalau dengan Dreamweaver itu kita dengan mudahnya seperti kita di Word gitu ya, kita bikin tabelnya otomatis sudah sudah ada ininya, sudah ada HTML-nya. Nah, nanti ini yang kita copy, terus ini saya sudah siapkan juga untuk di Arduino-nya. Nah ini, di sini tabelnya tadi, nah itu di copy paste di sini. Di paste di sini. Terus bentar, ini nanti ini saya matiin aja ya. Saya matiin aja. Atau nanti nah ini nanti ditambahin ini, ditambahin client println. Jadi ini itu tadi yang mana tadi? Nah ini saya copy dulu ya di notepad gitu ya. Nah, sini. Nah ini nanti kita tambahkan tadi yang dari sini, copy ini. Oke, terus tadi mana? Nah, terus ini dikasih gini ya. Kasih gini juga, titik koma. Sama juga ini ke bawah juga dikasih seperti ini. Juga harus ada titik komanya ya. Apa tanda petik kok titik koma. Ini juga. Ini. Oke, terus baru di sini dikasih ini ya. Ini titik koma. Bisa copy aja. Di sini kita lihat cek. Oh, salah. Kurang ini. Ini kurang gini lah. Kurang ini. Kurang ini saya tambahkan di sini.
Oke, sampai ke bawah. Oke, terus yang ini juga ya. Gini, ini juga. Ini di copy sampai ke bawah juga. Di sini, di sini. Sini, sini, sini. Oke, selesai. Ini saya save as dulu. Web server 2. Terus nanti tak copy di sini. Copy di sini. Dari sini ya. Dari main. Nah ini. Dari sini sampai ke sini saya hapus. Ini saya copy paste di sini. Tadi mana? Ini. C saya copy di Arduino IDE-nya. Copy di sini. Oke ya. Seperti itu. Ini saya jelaskan sebentar ya. Jadi di sini saya menggunakan mode Ethernet ya, IP. IP-nya saya setting di Arduino-nya adalah 192.168.1.6. Kemudian Ethernet server ini adalah kita menggunakan port 80. Jadi kita akan membuka di web server atau portnya kita buka di 80 gitu ya. Kemudian ini seperti biasa. Ini kita ngecek Ethernetnya ketemu atau tidak. Nah ini ketika Ethernetnya ada sama Arduino-nya oke, maka nanti ada notifikasi bahwa server akan ada di IP sekian gitu ya, seperti itu. Oke, ini kalau ada request dari kliennya, jadi mau mengakses data-data tadi yang kita buka, yang kita bikin pada tabel tadi. Nah ini mulai dari sini. Oke, coba kita compile dulu. Sama kita lihat hardware-nya ya. Ini saya sambungkan ke laptop. Ada yang salah. Mana nih? Wait. Apa nih salahnya nih? Atau gini aja deh.
kita rapiin dulu deh. Ini tabel width 100. Oh, dari sini. Ini saya bikin gini aja lah. Error expected before numeric constant. Mana ini? Atau ini deh. Coba kita ini aja. Kira-kira mau nggak? Atau kalau enggak nanti kita hilangin aja tanda itu. Oke, coba compile lagi ya. Oke, jadi oke, terus kita upload di Arduino nya. Ini hardware-nya seperti ini ya. Kita tunggu proses uploading. Oke, nih udah selesai nih. Kita lihat di serial monitornya. Oke, jadi ini ya servernya di 192.168.1.6. Nah, nanti kita lihat hasilnya di browsernya, di browser komputer saya ya, karena komputer saya kan juga terhubung ke ping. Oke, terus kenapa nih nggak mau? Kita coba di sini ya, Opera.
192.168.1.6. Nah ini ya, jadi apa namanya, bisa tampil ya di sini ya tadi ya. Nah ini. Oke, jadi tadi seperti itu. Sudah berhasil ya untuk tampil. Kalau mau menambah border ya, ini misalkan jadi 1 gitu, nanti kita upload lagi. Nanti bisa refresh. Selesai tadi uploadnya. Proses upload. Oke, terus saya ke browser, saya refresh. Nah ini ya, ada patchingnya tadi ya. Oke, mungkin itu aja ya sharing hari ini tentang membuat web server dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.